itu tingkat partisipasi mencapai 87%. Angka tertinggi partisipasi selama pemilu yang dilaksanakan dari tahun 2004. Kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Badung makin tinggi, menurut Ketua KPU Kabupaten Badung, Iwayan Semara Cipta di Dalung, Badung menyampaikan. Ya, jadi kebetulan kami sendiri baru masuk di komisioner KPU Kabupaten Badung itu di periode 2013-2018. Nah, di 2013 kemarin itu kita sudah memasuki tahapan pemilu 2014. Kemudian pemilihan kepala daerah, pemilihan Bupati Badung di 2015. Nah, kebetulan saat ini kami memasuki periode yang kedua, masa jabatan di 2023 sampai 2028. Nah, sepanjang hampir 10 tahun terakhir ini, memang kalau kita melihat tingkat partisipasi ya, dari data pelaksanaan pemilu dari 2004, kemudian pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahun 2005 secara langsung, itu ada tren naik. Jadi memang contoh kalau kita melihat data di 2005 pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Bupati Badung itu tingkat partisipasi di atas 80%. Kemudian di 2010 turun lagi sampai kemudian di 2015 kemarin itu terjadi penurunan yang sangat signifikan mencapai 68%. Nah, kemudian yang unik adalah malahan di masa pandemi ketika pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dilaksanakan di masa pandemi kemarin ini, tingkat partisipasinya malah meningkat. Itu mencapai 84,63%. Jadi jauh di atas rata-rata partisipasi nasional yang 75%. Nah, tentu ini menjadi keunikan tersendiri di dalam keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Begitu pula di 2019 kemarin untuk pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya dengan 5 surat suara, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu tingkat partisipasi mencapai 87%. Angka tertinggi partisipasi selama pemilu yang dilaksanakan dari tahun 2004 secara langsung. Nah, ini menjadi tentu keunikan dan data yang menarik, bahwa kalau kami melihat dari sisi penyelenggara, artinya satu, kesadaran berpolitik masyarakat Badung semakin tinggi, bahwa mereka sebagai warga Badung, sebagai warga yang memiliki hak pilih, itu memiliki rasa tanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya dengan langsung datang ke TPS. Maka kami berkeyakinan pula nanti pemilu 2024, apalagi hari H pencoblosan itu adalah tanggal 14 Februari yang lebih dikenal dengan Hari Kasih Sayang. Nah, mari kita akan tunjukkan dan buktikan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada negeri ini dengan mencoblos datang di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kami kira itu yang menarik. Ya, karena sebelum-sebelumnya biasanya pelaksanaan itu di bulan April atau kemarin pilkada 2020 itu di bulan Desember gitu kan. Nah, ini biasanya di bulan-bulan yang kalau tidak pertengahan di akhir begitu. Nah, tentu partisipasi ini yang menarik sebenarnya. Karena di pelaksanaan pilkada terakhir kemarin di 2020 dan pemilu terakhir kemarin di 2019, itu tingkat partisipasi sangat tinggi sekali untuk masyarakat Badung. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kami mencoba untuk mendefinisikan bahwa salah satu penyebab dari tingkat partisipasi ini adalah kesadaran berpolitik masyarakat Badung untuk menggunakan hak pilihnya. Rasa bertanggung jawab mereka untuk berpartisipasi, ikut memilih dan menentukan nasib bangsa ini. Jadi ini yang paling tinggi kemarin di 2020 pilkadanya ya, pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung, dan di 2019 untuk pemilu serentaknya yang untuk pertama kali dilaksanakan dengan memilih 5 surat suara sekaligus. Ya, harapan kami tentu mengacu dari data kemarin ini, di mana tingkat partisipasi sudah di atas 80%, tentu harapan kami ini terjaga dan apalagi bisa ditingkatkan. Dan mohon bantuan kepada masyarakat, tentu kami sebagai penyelenggara di KPU Kabupaten Badung tidak akan bisa mencapai target partisipasi itu tanpa bantuan dan kehadiran dari para pemilih. Dan saat ini, kalau mengacu pada tahapan pemilu 2024, sudah memasuki tahapan untuk melakukan pendataan pemilih di bulan Desember ini, sehingga nanti outputnya di tanggal 14 Februari 2024, tingkat partisipasi pemilih untuk di Kabupaten Badung bisa mencapai di atas 80% lagi.